pemirsa Ins Media, kembali lagi bersama aku Ani Septianingrum dan Alan Wibisono. Tentunya di podcast Ins Media. Kali ini Alan sama Ani bareng dari owner fashion. Itu dari Sopiora. Boleh dikenalkan, Kak? Boleh. Halo semuanya, selamat sore, selamat malam, selamat siang, siapapun itu yang lihat video sekarang. Selamat tadi. Kenalkan, aku Puja Salsabila. Aku di sini sebagai brand owner dari Sopiora, brand fashion yang masih fokus di hijab, yang mana lokasinya ada di Pandeglang, Banten. Di Pandeglang, Banten. Oke. Ini awalnya Kak Sopiora. Brand aku ya. Brandnya. Puja Salsabila. Iya, betul. Ya. Itu yang Alan riset sih pernah kerja di salah satu perusahaan dan memilih resign untuk memilih fashion. Awal mulanya gimana? Jadi awal mulanya dari mana ya? Panjang banget sebenarnya ini. Jadi sebenarnya saya tuh kuliahnya teknik sipil. Terus lulus coba kerja. Sebenarnya masuk kerja itu sebelum lulus udah masuk kerja ke dunia konstruksi. Di proses kerja kayak jiwa-jiwa jualannya tuh masih ada, karena dari kecil juga kan diajarin jualan terus dari zaman SMP lah ya, udah diajarin Jualan apa? Jualan kayak bros, buket bunga, terus karikatur lukisan. Tapi itu bikin sendiri. Bikin sendiri. Kepo ya, bikin sendiri. Keren ya, Ani ini keren banget Ani. Memang suka seni? Suka. Dan kebetulan seni. sekolah SMA-nya juga jurusan seni SMK. Jadi semakin oke. diperdalam seninya, tapi pas kuliah masuk teknik sipil nggak nyambung banget ya. Banting setir. Apa kata orang tua kan udah bener-bener di perusahaan besar, anak sipil, teknik, kuliahnya susah banget itu. Iya. Akhirnya milih fashion. Iya. Oke. Terus persaingan saat ini kita usaha fashion ini gimana sih, Kak? Untuk persaingan? Ya kalau sekarang emang cukup sulit ya ternyata. Kerja sulit, bisnis juga sulit sebenarnya. Apalagi kalau kita berkecimpung di bisnis yang udah red ocean ya. Oke. Dalam artian pasarnya tuh udah numpuk banget, udah banyak banget yang berkecimpung di dunia fashion apalagi ya. Cara kuat-kuatinya ya kita gimana bangun pondasinya dari awal. Jadi kita benar-benar apa sih yang bikin beda brand kita dengan yang lain? Apa sih karakteristiknya dan identitas brand kita itu sampai orang tuh kalau beli brand kita beda sama yang lain kayak gitu. Cara untuk bersaing di dunia fashion sekarang kayak gitu. Apalagi aku yang baru banget ya berkecimpung di dunia fashion yang terhitung baru beberapa bulan. Sebenarnya ceritanya dari pas aku kerja juga itu aku udah disuntik investor sebenarnya. Sakit tuh ya. Maksudnya disuntik dana. Gitu ya. di support. Betul. Cuman di tengah jalan ada kesulitan karena sambil kerja juga ya, bisnis kan harus fokus ya. Betul. Kebetulan aku 3 orang pada saat itu bangun bisnis fashion. Oke. Itu udah sampai ngurusin legal segala macam, bentuk CV segala macam. Cuma di tengah jalan nggak kondusif. Akhirnya kita bubar. Terus aku coba pindah haluan sendiri. Aku berawal dari usaha baju impor dulu. Baju impor. Cuman aku lihat kayak impor tuh takut ada sesuatu hal nanti yang ada di kemudian hari ya, karena aku kayak pajak atau segala macam. Kalau udah besar ya, aku mikir ke depan soalnya. Jadi kayaknya aku support lokal aja deh. Kenapa aku nggak ikut berkecimpung di dunia brand lokal aja gitu. Dan dari import gitu ya, reseller dibanding itu ya udah deh aku coba lokal aja. Akhirnya aku dari usaha baju itu yang alhamdulillah lumayan pendapatannya, omsetnya baru sekitar 2 bulan aja udah 2 digit alhamdulillah. Cuman iya karena emang pas banget pasarnya waktu itu mendekati apa ya, akhir-akhir Lebaran. tahun lebaran lah gitu kan. Momen-momen ini ya. Mendekati lebaran gitu. Cuman kesini kayak
kok nggak ada soulnya gitu ya kan, Iya, sekedar iya. jualan aja gitu, bukan Oh. yang build business, karena kan jualan dengan bisnis beda kan. Iya. Ya antara jualan dan bisnis beda. Kalau jualan kita sekedar jual barang aja, tapi kalau bisnis kita apa nih yang bikin beda dari barangnya yang kita Iya, betul. kemas dan Betul. punya value yang bisa kita jual ke orang lain gitu. Akhirnya untuk kita hadirkan nyawa dalam produk ini, aku ganti switch jadi ke bukan switch, rebranding dari Walls & Claw namanya jadi Sopiora. Jadilah Sopiora Betul. ini, dan owner Sopiora ini sejauh ini tiga orang tadi. Tiga. Enggak, jadi Sendiri ya. Iya. asalnya 3. Tadi yang Oh. pertama namanya apa, yang masih bertiga itu? Kalau bertiga kita, aduh saya lupa. Prosesnya lah. Prosesnya itu. Ah. Ada namanya saya lupa. Tiba-tiba lupa ngeblank. Tiba-tiba lupa. Tiba-tiba lupa. Udah lupa tahun kemarin soalnya. Iya, iya. Padahal masih tahun kemarin sih. Berarti Itu- Sopiora ini udah berjalan. Baru 3 bulan karena Baru rebranding. 3 bulan. Rebranding dari Walls & Claw. Oke. Jadi 3 tahap tuh. Yang pertama 3 orang yang diinjek dana itu bubar. Jadi 2 orang. Oh, 2 orang. Sama teman bubar lagi. Sekarang 1 orang. Kayak Pas gitu. Sopiora ini 1 orang. 1 orang aku. Tapi Sopiora ini pasarnya kemana aja nih? Nggak mungkin dong Alan suruh pakai. Enggak kan. dong. Maksudnya pakai mukena, pakai topi-topi yang ada di belakang ini. Ya maksudnya pasarnya kemana aja? Maksudnya Target market ya. Target marketnya? market sih aku dari usia 18 sampai 30-an untuk ibu mama muda dan remaja sih, dewasa kayak gitu. Bahkan kemarin ada yang usia 50-60 masih beli hijab kita. Iya, karena selera. Aku ngeliatnya simpel-simpel banget. Bener emang. sih. Sopiora tuh nggak yang gimana, cuman emang simpel. Iya, basic. Emang simpel banget, dan itu bikin sendiri. Iya. Dari desain, terus untuk Produksi. konveksi, produksi sendiri. Kalau konveksi itu kita masih vendor. Oke. Karena aku riset dulu kan di Pandeglang Iya, itu iya. vendor konveksi gitu belum ada yang gimana-gimana ya. Tahu sendiri ya. Kesulitan kita buka brand di Pandeglang itu cukup lumayan, dan ternyata setelah dihitung-hitung biaya operasional, biaya Iya, betul, kita betul. belanja bahan itu sangat besar gitu, bengkak dibanding kita cari vendor di kota lain dan kita kirim barangnya ke sini atau dari kota itu ke customer, itu lebih menjangkau gitu untuk dananya, perhitungan Iya, iya, dananya iya. seperti itu. Oke, kita kalau masukin dana ya, so far kendala apa Kak saat ini? Wah, banyak banget ya. Banyak sekali, karena aku kan sempat waktu itu rekrut karyawan. Cuman karena mungkin aku boleh nggak sih di Nggak mention? apa-apa, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Aku nggak tahu ya ini Pandeglang kenapa. Oh, kenapa? Orang-orangnya mungkin belum aja kali ya yang benar-benar mau menjiwai kayak masuk kayak bisnis gitu loh baru. Iya, mungkin saat merekrut itu tidak sejalan mungkin. Mungkin ya. Tidak menyukai pekerjaan fashion Mungkin. atau mungkin itu Kebetulan ya. saat itu kayak Bukan gitu. Pandeglangnya dong. Orangnya. 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 Nah, sekarang masih nyari-nyari juga. Jadi kesulitannya karena aku pegang banyak job ya. Ya namanya juga bukan pengusaha sih, merintis. Iya dong, pengusaha. Iya, pengusaha. Oh, iya, emang ini sangat apa ya? Memang harusnya peran pemerintah juga ngelirik Ani. Iya nggak sih? sih. Kak, harusnya. Terus iya itu, kalau untuk saat ini gimana? Peran pemerintah apakah ada yang bantu-bantu? Ada nggak? To be honest ya, nggak ada sih sejauh Masa ini. sih nggak dia mendeketin? Belum ada kali. Oh, belum ya? Belum ada. Nggak, karena gini, kalau di beberapa, aku kebetulan pernah stay di Cilegon. Iya. Ya. Itu band-band lokal. Band-band lokal tuh ada diangkat gitu loh, dalam arti recording disupport. Oke. Orang-orang event organizer kayak mengadakan, ada juga fashion show gitu-gitu ya. Itu beberapa Pemda, pemerintah Iya, iya. kota Cilegon saat itu ya emang support gitu kegiatan baik apa. Harusnya fashion itu dibuka ruang, maksudnya entah apalagi kakak katanya pernah juri juri fashion show Iya. gitu-gitu kan, harusnya Sopiora itu bisa nggak menutup kemungkinan kalau menurut aku ya berkembang bahkan nasional gitu Iya, kan. amin. Bisa nasional gitu. Ada kepikiran serius ke situ ya? Ada, mungkin masih proses juga dan baru juga kali ya, makanya sulit, belum dilirik. Tapi kemarin sih alhamdulillah udah dilirik sama media Pandeglang TV. Wah, Boleh. ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Pandeglang TV. Iya. Media dari Pandeglang TV untuk support kita memasarkan produk
aku sendiri kayak gitu. Kan ada beberapa band juga tuh Kak. Ada beberapa band, mungkin ada beberapa talent, brand ambassador bisa pakai Sopiora juga. Oh boleh. Gitu. Iya. Oke, terus apa nih Kak ya? Kalau misalkan apa ya? Kalau menurut aku selain peran pemerintah mungkin belum. Kakak tahu kan kalau kakak tuh ya maksudnya ya keren bisa memilih jalan usaha, intinya tidak melibatkan, dan kakak bisa survive, kakak bisa merekrut karyawan, Ya. kakak bisa merilis feeling kakak, selera fashion kakak dengan sendiri gitu kan. Mungkin semangat untuk anak muda kali ya Kak di sini. Semangat. Oke. Jadi sebelumnya gini, aku ngasih semangat untuk kalian anak muda, khususnya kalau misalnya udah lihat kita kan dunia sekarang makin canggih ya, teknologi, apalagi persaingan makin ketat ya, apalagi udah kayak AI gitu udah ada. Ya baiknya kita dalam skill lain lah ya, nggak cuman skill yang untuk di kantoran aja, untuk di kerjaan aja. Karena gini pahit-pahitnya amit-amit banget, tapi semoga enggak ya. Karena kan lihat PHK massal banget ya, banyak banget ya PHK. Kalau misalnya kita nggak punya skill lain yang hanya bergantung skill yang untuk di perusahaan orang lain, mati kita kalau misalnya ada layoff tiba-tiba. Jadi harapannya sih aku teman-teman coba perdalam skill yang lain, entah itu skill content creator, script writing misalnya, atau copywriting, skill jualannya bisa kan ngantor sambil jualan juga buat sampingan, karena kan lebih baik kita ibaratkan punya fondasinya dulu lah ya. Betul, sebelum sesuatu terjadi nanti kedepannya gitu ya, buat jaga-jaga aja. Jadi perbanyak skill, terus semangat juga. Apalagi ya, banyak sih untuk anak muda, jangan bosan untuk belajar. Ya seenggaknya melakukan sesuatu. Betul. Melakukan sesuatu dan jangan jadi apa ya, pengangguran mungkin ya, yang hanya meminta ke orang tua. Iya, karena makin banyak juga ya sekarang pengangguran ya. Iya betul. Coba diperdalam, ikut-ikut seminar, ikut-ikut ya, seminimal nonton ini juga kan bermanfaat ya di rumah, walaupun sekedar sambil rebahan kan setidaknya ada ilmu yang bisa diambil dan coba bisa diimplifikasikan, direalisasikan di rumah gitu. Ini dong Sopiora, untuk link sosial media. Tapi ntar dulu, itu yang laku apa untuk di Sopiora untuk orang-orang order? Oke. Kita karena masih ada baru hijab aja, belum merambah ke yang lain, produk lain. Jadi kita ada 3 jenis hijab, yang mana ada hijab rayon ini yang aku pakai, hijab foil, dan hijab viskos yang lagi tren banget, yang lagi hype banget, apalagi di aplikasi TikTok ya. Iya betul. Lagi happening banget ya. Jadi itu sih yang best seller, hijab rayon. Dan teman-teman, aku kalau misalnya kalian mau order hijab Sopiora, bisa order di TikTok, di Shopee juga ada, karena kita tiap hari juga nge-live kan di Shopee dan juga di TikTok. Instagram juga kita ada, banyak. Instagramnya @Sopiora, TikToknya @Sopiora juga, Shopee-nya juga sama @Sopiora. Ya, jadi gitu ya Kak. Oke. Tapi Kak, kepikiran juga untuk produk Sopiora ini untuk strategi bisnis supaya kita besar apa ya? Waduh, karena masih awal-awal banget ya, tapi ini paling aku ngasih tipsnya di saat bangun bisnis itu, coba kalian jangan fokus ke brand, jangan fokus ke produk kalian aja. Produk bagus, fokus, tapi yang difokuskan itu ke permintaan pasar, target market. Kayak kebutuhan pasarnya apa sih yang lagi tren sekarang misalnya. Boleh masuk tren, boleh kamu ciptakan tren. Jadi ada 2 pilihan, ciptakan tren atau kamu masuk tren, kayak gitu. Kalau misalnya aku kan karena masuk tren, karena lagi ngetren banget hijab rayon, foil, dan viskos. Terus yang membedakan apa dari brand yang lain? Nah, dari situ yang aku bedakan dengan yang lain. Jadi yang lain hanya sekedar hijab aja. Kalau aku kan di proses marketing, digital marketingnya itu aku masukin konten-konten yang berbau sesuai dengan tagline atau makna Sopiora itu sendiri. Jadi aku kan bangun brand Sopiora itu kan terutama dari namanya aja aku benar-benar pikirin, mulai dari filosofi, arti makna Sopiora itu sendiri apa gitu. Karena kebetulan Sopiora ini aku ambil dari kata Sopi dan Ora, dari bahasa Yunani yang artinya aura dan kebijaksanaan. Jadi aku masukin nilai-nilai kebijaksanaan di dalamnya, yang dimana itu tuh lebih menekankan kalau misalnya kita
menjalani hidup ya seminimal mungkin kita harus ngambil keputusan bijaksana segala macam kayak gitu. Apalagi kan sekarang lagi marak mental health, terus krisis identitas di kalangan Gen Z kan, Gen Z. Nah, aku pengen teman-teman yang menikmati konten-konten Sopiora itu bisa mendapatkan hal dari konten Sopiora, yang mana konten-kontennya itu ngebahas tadi self love, terus mental health atau segala macam. Gini, jadi Sopiora itu punya karakter dari awal. Iya, betul. Jadi bukan sekedar fashion, tapi punya karakter dari awal gitu ya. Iya, aku pengen kayak orang yang pakai hijab ini, ini brand yang ngedengar keluh kesah aku, dan aku ngerasa pakai brand ini tuh ngerasa ada di hidup gitu, maksudnya ngerasa ada bersama Sopiora itu sendiri gitu. Enggak, emang kakak emang suka seni mungkin ya? Iya, suka seni. Berarti jatuhnya ngonten influencer, tadi kan ngomong ya? Iya, sambil nge-influence kita. Jadi ngasih contribute ke customer, ke audiens yang menikmati konten dan juga membeli produk dari kita gitu. Kita bantu kasih value juga di sana biar nggak cuma dapetin produk tapi mendapatkan hal yang lain juga dari Sopiora gitu. Oke, kalau menurut kakak nih jagoan banget deh, pokoknya ini karakter Sopiora banget, produk ini, hijab ini apa? Yang mana? Jagoannya? Iya, maksudnya yang berkarakter banget nih menurut kakak. Sebenarnya tiga-tiganya best sellernya atau mungkin apanya gitu? Sebenarnya tiga-tiganya berkarakter. Jadi gimana kita bisa ngebungkus marketnya itu sendiri, marketingnya itu sendiri. Jadi misalnya aku jualin hijab foil atau hijab rayon misalnya. Hijab rayon ini bahannya lembut, halus gitu kan. Nah, aku di proses untuk produksi kontennya aku masukin nilai-nilai soal perempuan yang lembut, halus, anggun, itu cocoknya pakai hijab kayak gini gitu. Jadi masuk tuh. Adapun kalau misalnya hijab yang agak cukup mungkin sedikit bukan kaku ya, bahasa halus dari kaku apa ya, agak tegas kali ya, gitu ya, ya, kayak gitu. Mungkin seperti hijab foil dan viskos yang aku masukin sisip-sisipin lagi kayak gitu. Jadi gimana narasi kita buat, bagaimana kita bisa membuat narasi itu sendiri untuk market tuh paham ini tuh hijab cocok buat orangnya seperti apa, karakternya gimana kayak gitu. Dan memang ya fashion itu ya juri sih ya, maksudnya tahu karakter ini segala macam, memang terkonsep itu. Iya, harus dikonsepin karena itulah yang bikin kita beda sama yang lain gitu. Karena kalau biasa aja ya sulit untuk kita bangun karakter dan identitas brand itu sendiri. Tapi ada nggak sih pernah yang mungkin minta saran gitu, Kak, kalau orang kayak aku gini nih cocoknya pakai hijab apa sih? Jelas. Gitu. Banyak. Okay. Itu lebih ke kebutuhan eksternal ya. Jadi kalau di brand itu ada yang namanya kebutuhan eksternal, internal, dan filosofi. Kalau eksternal itu dari look luarnya. Jadi rata-rata orang kayak nanya, ini aku bentuk mukanya cocoknya pakai hijab apa ya? Gitu kan sering nanya kan. Karena ngaruh ya. Ngaruh banget. Nah, aku pun kasih tahu. Jadi bentuk muka ini tuh cocoknya pakai hijab yang ini kayak gitu. Itu lebih ke kebutuhan eksternal. Nah, kalau kebutuhan internal tadi, gimana caranya pakai hijab itu ngerasa pede dan ngerasa cantik banget gitu, kayak auranya keluar, terus kayak senang pakai hijab itu. Nah, kalau kebutuhan filosofis itu yang tadi nilai-nilai yang aku masukin ke Sopiora, orang-orang ikut merasakannya gitu. Ya, jadi nggak nutup kemungkinan buat adik-adik, kakak-kakak yang nonton gitu kan. Jadi wanita berhijab sekarang itu bisa lebih fashion. Iya, nggak cuma sekedar pakai baju gitu, tapi bukan dia menutup aurat aja, tapi ya masih tetap fashion, masih tetap cantik, masih tetap terlihat pesonanya mungkin. Betul. Oke deh, ya memang hijab ya. Plan ke depan setelah hijab yang lagi digarap apa? Aku sih kalau plan banyak sih sebenarnya, apalagi ke 5 tahun ke depannya, insya Allah semoga kalau misalnya harapannya ya memang kita bisa semakin meningkat, semakin membesar. Kalau plan aku pengennya nggak cuma hijab aja, pengennya ke fashion, jenis fashion yang lain kayak baju, sepatu ya, gitu. Ada events investor yang melirik. Betul. Ada investor yang melirik dan ngontek kita, pengennya plan ke depan tuh apa? Baju banyak semua lah, kayak yang kita pakai lah ya. Kayak aku karena kan pas aku bangun brand ini juga banyak banget yang
orang yang jadiin aku inspirasi gitu, brand-brand lokal yang jadiin aku inspirasi, salah satunya Button Scrub. Halo. Itu udah gede banget ya, Masya Allah, sampai ke Malaysia dan luar negeri. Iya, dia udah keluar ya. Ya udah keren banget lah. Sopiara nyusul. Amin ya Allah, dan itu pasti butuh bertahun-tahun ya. Perjalanannya cukup panjang pastinya. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin semoga nanti ada yang lirik ya. Kalau masalah ide sih insya Allah aku banyak ide, cuma ini mungkin modal aja sih. Investor lagi nonton nih, lagi nyimak. Amin. Ya jadi mudah-mudahan Sopiora kedepannya bisa ya merilis apalagi selain hijab, baju dan lain-lain ya, gitu-gitu. Cuman memang sejauh ini nginflusnya tadi lebih ke brand lokal aja atau referensi lihat-lihat yang luar negeri, brand luar juga, negeri. pasti itu referensi kita nggak sebatas di lokal aja, banyak luar negeri juga. Dan itu aku jadiin buat plan ke depan lah, insya Allah, semoga ya. Oke Teh, kalau misalkan pemasaran produknya di Banten tuh terbilang sulit atau mudah nih? Kalau terhitung sulit enggaknya, karena kita kan masih berkecimpung di online ya, belum ke offline. Jadi sebenarnya marketnya lebih luas di online dan lebih banyak luar sih. Dari luar provinsi Banten? Iya, provinsi Banten banyaknya. Bahkan sampai ada yang Papua, Kalimantan, kayak gitu. Aceh pernah juga, kayak gitu sih. Jadi emang kebetulan online kan jangkauannya luas banget ya. Jadi otomatis yang nangkep juga dari pulau luar pulau lain, seperti itu. Oke, jadi pengiriman itu malah bukan hanya di Banten doang, tapi malah ke luar daerah juga. Oke. Jadi pemirsa, ini kita by the way kita lagi ngonten di tempat Kapuja Ngonten. Betul. Ini ibaratkan Kita lagi ngonten di tempat Kapuja Ngonten. ini ibaratkan apa ya? Base camp. Bukan base camp sih, lebih. Ini tempat aku ngembangin ide, terus kayak produksi konten, terus nge-live dan segala macamnya aku di sini. Kayak gitu. Pokoknya ini tempat ternyaman aku sih, sendirian di sini ngembangin ide segala macam. Inspirasi dicarinya di sini. Di sini juga. Oke, emang Ini membaca. penuh sama ide nih. Oh iya. Ya, keren. Mudah-mudahan itu ya harapannya ke depan ada peran pemerintah lah. Amin. Ada peran pemerintah atau mungkin investor yang masuk, karena emang berbakat banget. Dari sebelum kita syuting kita ngobrol-ngobrol juga tadi, nyambung obrolan kita, ternyata ngeberaniin untuk memilih hobi dan bisa settle, buktinya bisa berjalan dengan baik, punya karyawan, bisa order kemana-mana gitu kan. Pokoknya ditunggu plan bisnis berikutnya. Amin. Oh ya, sama satu lagi. Apa tuh? Kalau misalnya teman-teman emang sekiranya udah punya skill dari lahir gitu ya, dari maksudnya sekiranya punya skill untuk menjual. Skill untuk menjual, skill karena kan kita bangun bisnis itu nggak cuma punya satu skill ya, skill komunikasi, skill marketing, skill kita finance-nya, terus skill digital marketing, banyak banget yang harus kita miliki. Apalagi sebagai brand owner kita juga punya jiwa-jiwa leadership-nya juga harus gitu kan. Ya kalau misalnya teman-teman yang pengen punya ide bangun bisnis, coba dari sekarang, yang mungkin masih kuliah atau masih kerja di kantornya, coba tadi yang pertama aku bilang, gali skill itu dulu aja. Kalau emang beneran pengen terjun ke dunia bisnis, sambil proses sambil digali skill-skill yang tadi yang aku udah uraikan. Nah, setelah kalian modal udah ada dan tabungan juga ada, jangan tiba-tiba resign tapi gak ada tabungan, ya mati nanti. Gak punya skill apapun itu, tiba-tiba resign, wah itu sih bunuh diri namanya ya. Terpikirkan ya, terus ada strateginya, ada plannya, nggak asal ambil keputusan ya. Karena kan di zaman sekarang lihat kondisi, ya you know lah pemerintah ya sekarang kondisinya gimana ya. Tapi bisnis tuh butuh nekat ya? Iya, memang salah satunya butuh nekat. Selain nekat juga, tapi jangan modal nekat aja. Butuh keberanian, nekat, perhitungan yang matang, tadi juga kemampuan yang lainnya juga. Dan privilege kalau kalian bangun bisnis dari kecil ya, dibanding bangun bisnis yang langsung gede, itu lebih enak menurut aku ya, karena aku startnya dari small business. Itu enaknya kita bisa, kalau misalnya ada sebuah kegagalan atau kesalahan, kita bisa belajar yang nggak terlalu rugi-rugi banget. Jadi kalau misalnya
kalau misalnya dibilang kita punya banyak modal nih, terus kita produksi satu barang, yang mana satu barang itu banyak banget kita produksi. Iya. Tapi kita dengan PD-nya langsung kita pasarin dan ternyata amit nih kalau misalnya ada sisi buruk, terpaitnya itu produknya nggak terjual banyak, itu kan rugi juga kan. Iya. Itu bisa menyebabkan kerugian yang cukup gede besar gitu. Nah kalau small business enaknya, jadi kita bisa merangkak tahap step by step gitu. Jadi kalau ada ibarat tangga, jadi dari satu tangga, dua tangga, tiga tangga gitu. Dibandingkan kita harus sekaligus. membuka sekaligus tanpa perhitungan. Betul. Oke. Jadi kita learning by doing aja. Makanya aku selalu menekankan buat teman-teman yang UMKM, semangat jangan berkecil hati melihat bisnis orang lain kayak kelihatannya besar. Itu pasti dimulai dari small business dulu. Adapun kalau misalnya yang udah gede tiba-tiba gede, ya who knows ya, nggak tahu itu sekuat-kuatnya strategi dan gimana cara dia masarinnya juga sih. Pokoknya jangan pernah berkecil hati untuk yang teman-teman yang lagi di UMKM, small business segala macam. Kita bertahap step by stepnya. Kita nikmati, jangan sampai menyerah. Kunci di bisnis adalah konsisten dan persisten. Oke pemirsa, kali ini tema kita muda berkarya bareng Kak Puja Salsabila dari owner Sopiora, Alan Wibisono Dan Ani Septianingrum pamit undur diri.